Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adamar Alfi Salam dari kelas TMP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pengisian. Cara kerja sistem pengisian. A. Saat kunci kontak on mati. On mesin mati. Arus listrik mengalir dari baterai ke fungsible link FL, ke kunci kontak KK, ke fuse, ke charger warning lamp CWL, ke L, ke PO, ke PO1, ke masa. Akibatnya lampu pengisian menyala pada saat yang sama. Arus dari baterai juga mengalir ke FL, ke KK, ke fuse, ke LG, ke PL1, ke PL0, ke terminal F regulator, ke F alternator, ke rotor coil RC, ke masa. Akibatnya pada RC timbul medan magnet. Untuk aliran arus listriknya dapat dilihat pada gambar di bawah ini, pada gambar di atas. Saat putaran mesin rendah. Apabila mesin hidup dengan kecepatan rendah, maka tegangan dari terminal N alternator mengalir ke N regulator, ke kumparan voltage relay, ke masa. Akibatnya pada kumparan voltage relay timbul medan magnet sehingga terminal PO tertarik dan menempel pada P2. Akibatnya lampu pengisian menjadi padam karena tidak mendapatkan massa. Output dari SC disalurkan ke diode dan diserahkan menjadi arus surge DC, kemudian mengalir ke B alternator, kemudian ke baterai, mengalir ke B, ke P2, ke PO, ke kumparan voltage regulator, ke massa. Akibatnya terjadi medan magnet pada kumparan voltage regulator. Karena putaran rendah, tegangan output alternator cenderung rendah. Bila tegangan B kurang dari 13,8, medan magnet pada kumparan voltage regulator lemah dan PO10 tetap menempel ke P11. Dan gambarnya ada di atas. Pada saat putaran mesin sedang. Bila putaran mesin sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik juga. Kumparan voltage regulator ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi makin kuat dan menarik PLO sehingga lepas dari P11. Akibatnya arus dari B alternator mengalir ke LG, ke resistor, R, ke F regulator, ke F alternator, ke RC, ke massa. Kemagnetan pada RC melemah karena arus melewati resistor. Meskipun kemagnetan pada RC melemah, namun putaran naik ke putaran sedang sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai. Saat putaran mesin tinggi. Bila putaran naik menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat sehingga kontak P1O tertarik dan menempel dengan PL2. Akibatnya arus yang berasal dari LG mengalir ke PO1, P1O, ke P12, ke massa. Hal ini menyebabkan medan magnet pada RC drop. Output dari terminal B alternator menjadi turun. Bila tegangan kurang dari tegangan standar 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator melemah lagi sehingga P1O lepas lagi dari PL2.
Arus dari LG ke R kembali mengalir ke RC kemasak, sehingga medan magnet pada RC kembali menguat sehingga tegangan output alternator naik lagi. Bila tegangan di B naik lagi dan melebihi 14 volt, maka prosesnya berulang ke proses di atas secara berulang-ulang dan PLO lepas dan menempel dengan P12 secara periodik sehingga output alternator menjadi stabil. Untuk aliran arus listriknya dapat dilihat pada gambar di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.